Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Risma doakan semoga teman-teman di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga teman-teman kelas 3 Al-Quds masih tetap semangat ya dalam belajar. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Risma mau tanya dulu nih, teman-teman semua di rumah sudah pada sarapan belum? Oke, yang belum sarapan siapa? Ayo angkat tangannya. Ya, yang belum sarapan, Bu Risma harap setelah pembelajaran ini teman-teman sarapan dulu ya. Dan besok ketika mau memulai pembelajaran, jangan lupa sarapan dulu agar teman-teman semua ketika belajar mempunyai semangat dan juga tenaga. Oke? Teman-teman kelas 3 Al-Quds, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Teman-teman, sebelum kita belajar tentang dongeng, kita harus tahu dulu apa sih itu dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Alur. Di dalam sebuah dongeng itu ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia seperti Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, dan Malin Kundang. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Nah, apa aja sih? Yang pertama, myth, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya itu dewa-dewa. Yang kedua, legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah, atau asal-usul suatu daerah. Yang ketiga, fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan hewan. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan yang terakhir adalah parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Jadi itu adalah jenis-jenis dongeng ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Ini adalah unsur-unsur di dalam sebuah dongeng. Yang pertama ada tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Latar atau tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oke teman-teman, mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada karakter netral, artinya tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Nah, karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, antara lain sebagai berikut. 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Kedua, melalui percakapan antar tokoh. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang keempat, melalui pendapat tokoh lain. Selanjutnya, menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Yuk kita simak dongeng berikut ini, kemudian teman-teman ceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa teman-teman sendiri. Atau boleh juga menceritakan dongeng yang lain ya teman-teman. Yuk kita simak dongeng berikut ini. Oke teman-teman, sekarang
Bu Risma akan membacakan dongeng tentang pohon kelapa dan juga pohon pepaya. Nah, teman-teman, sebelum Bu Risma membacakan dongengnya, teman-teman bisa menyimak dan membuka bukunya di halaman 108. Bukunya buku Bu Pena ya, teman-teman. Oke, Bu Risma akan membacakan dongeng, disimak baik-baik ya. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan juga pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku," kata si kelapa. "Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan." Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daun yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam, pepaya? Apa kelebihanmu?" Pepaya menghela nafas. Lalu ia berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangannya saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan." Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan pepaya itu benar. Setiap pohon itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ia pun meminta maaf kepada pepaya. Oke deh teman-teman, itu adalah cerita dongengnya. Sekarang kira-kira teman-teman bisa tidak menyebutkan siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita ini? Ya, betul. Tokohnya adalah si pohon kelapa dan juga pohon pepaya. Nah, bagaimana wataknya pohon kelapa ini? Ya, sifatnya pohon kelapa ini bagaimana teman-teman? Apakah baik? Tidak ya, pohon kelapa ini wataknya sombong. Bagaimana dengan pepaya? Ya, watak pepaya adalah baik dan juga rendah hati. Oke teman-teman, selain ada tadi tokoh dan juga watak, nah kira-kira apalagi nih unsur-unsur cerita yang ada di dalam sini? Iya, apa? Latarnya atau tempatnya cerita ini? Ya, di mana? Di kebun raja. Terus teman-teman, apalagi unsur-unsur ceritanya? Ya, yaitu adalah pesannya. Kira-kira pesannya apa nih yang teman-teman bisa ambil? Apakah teman-teman setelah membaca cerita ini boleh sombong? Tidak ya teman-teman ya. Tapi kita harus rendah hati. Nah teman-teman, setelah mendengarkan cerita tentang si pohon pepaya dan juga pohon kelapa, Bu Risma yakin nih teman-teman di rumah pasti pengen banget nyoba. Cerita ini ke Bu Risma, gimana sih caranya berdongeng dengan baik? Atau cerita dongeng apa sih yang teman-teman suka? Nah teman-teman bisa membuat videonya ya, video sedang berdongeng. Nanti dikirimkan ke link yang sudah Bu Risma kasih.
Oke? Gak usah panjang-panjang teman-teman. Dengan bahasanya teman-teman sendiri bisa. Oke? Atau melihat dari buku juga bisa. Tapi harus ada intonasi dan juga ekspresinya kayak tadi Bu Risma. Oke? Oke deh teman-teman, kalau gitu cukup sekian nih dongeng dari Bu Risma. Teman-teman kelas 3 Alquds, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bu Risma akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kelas 3 Alquds.